Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar nih? Kita belajar matematika yuk. Di bab ini, kita akan mempelajari tentang bangun ruang sisi datar. Pokok bahasannya adalah kubus dan balok. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang unsur-unsur, jaring-jaring, dan luas permukaan kubus dan balok. Persiapkan LKS-nya ya. Karena untuk pengisian LKS, adik-adik harus memperhatikan video pembelajaran ini. Yuk, perhatikan gambar berikut. Ini adalah tempat tisu, kemudian kulkas, selanjutnya ada spons, rubik, dan yang terakhir ada penghapus. Dari kelima gambar berikut, menurutmu, mana saja yang termasuk bangun kubus dan mana saja yang termasuk bangun ruang balok? Tuliskan jawabanmu di buku catatan ya. Dan jika teman-teman tahu contoh lain tentang kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari, boleh dituliskan juga ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang unsur-unsur kubus. Perhatikan gambar berikut ya. Di sini ada titik sudut, sisi, dan rusuk. Selanjutnya, ada diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Kalau unsur-unsur balok, apa ya? Wah, ternyata baik kubus maupun balok memiliki unsur yang sama. Hanya saja kita harus dapat membedakan mana unsur-unsurnya. Ingat-ingat ya! Perbedaan kubus dan balok seperti berikut. Kemudian kita akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus dan balok. Menurutmu, apakah bangun ruang kubus dan balok dapat dipecah menjadi bangun datar? Yuk, perhatikan gambar di bawah ini. Wah, ternyata baik kubus maupun balok bisa ya dipecah menjadi bangun datar. Bangun kubus dan balok dibuka dan direbahkan dari potongan beberapa rusuknya, kemudian membangun bangun datar ya. Apakah kamu dapat menyempurnakan bangun datar tersebut? Yuk, gambarkan ya pada LKS pertemuan 1 yang telah diberikan. Gambar yang bagus ya. Sekarang kita akan mempelajari tentang luas permukaan kubus. Setelah teman-teman berhasil menggambar jaring-jaring kubus, yuk perhatikan contoh jaring-jaring kubus berikut. Ternyata, jika diperhatikan, kubus terdiri dari 6 buah bidang bangun datar yang berbentuk persegi. Ingatkah kamu rumus mencari luas persegi? Ayo, pasti teman-teman ingat. Kemudian, ikuti langkah-langkah mencari luas permukaan kubus pada LKS pertemuan 1 kegiatan 2 ya. Perhatikan setiap instruksi yang ada di LKS. Dengan memperhatikan bangun di samping, kemudian luas permukaan balok.
Sama seperti kubus, setelah teman-teman menggambarkan bagaimana jaring-jaring balok, yuk perhatikan jaring-jaring berikut. Ternyata balok juga terdiri dari 6 bidang bangun datar loh. Jika tadi kubus terdiri dari 6 bidang bangun datar persegi, apakah balok juga sama? Memiliki 6 bidang bangun datar persegi? Ayo, menurutmu bagaimana? Dari bangun di samping terdapat 3 pasang bangun datar, yaitu 1 pasang bangun datar berwarna kuning, 1 pasang berwarna merah, dan 1 pasang berwarna hijau toska. Ayo tentukan rumus mencari luas masing-masing bangun datar tersebut. Perlu diingat ya, luas permukaan balok didapat dari penjumlahan semua bangun datar yang membentuk balok tersebut. Ikuti langkah-langkah mencari luas permukaan balok pada kegiatan 2 di LKS pertemuan 1 ya, dengan memperhatikan gambar yang telah ada. Yuk, sebutkan kesimpulan setelah kamu memahami unsur-unsur dan jaring-jaring kubus dan balok. Apa sih yang kamu dapat ambil dari 2 poin di atas? Yang pertama, apa itu jaring-jaring? Dan yang kedua, bagaimanakah langkah menentukan luas permukaan balok dan kubus? Tuliskan jawabanmu pada LKS pertemuan 1 di tahap menyimpulkan ya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi dapat bermanfaat ya. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.